Ya, Progress. mik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi hasil tugas besar kami yang berjudul deteksi komunitas terhadap organisasi dan kontributor di GitHub menggunakan Lufine algorithm dan Gephi. Nah, di sini kelompok kami itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah teman saya Muhammad Tarik Muti dan saya sendiri Nail Mutali Mukhtar. Nah, kami di sini agendanya adalah yang pertama latar belakang, kedua metodologi, ketiga alur data, keempat hasil eksperimen, dan kelima adalah kesimpulan. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakangnya itu GitHub adalah platform yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan komunitas open source, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam berbagai proyek perangkat lunak. Kami di sini tertarik pada platform ini karena kemampuannya untuk memungkinkan interaksi sosial antara jaringan organisasi dan kontributor. Nah, oleh karena itu, kami melakukan proyek untuk menganalisis struktur jaringan yang berbentuk yang terbentuk antara organisasi dan kontributor tersebut. Untuk memahami struktur jaringan interaksi sosial ini, kami menggunakan metode deteksi komunitas dengan menggunakan algoritma Louvain. Nah, selanjutnya kami menggunakan GPI untuk memvisualisasikan hasil analisis berdasarkan metode tersebut. Selanjutnya, selanjutnya adalah metodologi. Nah, yang pertama adalah yaitu adalah community detection. Nah, community detection dapat juga disebut dengan clustering. Nah, hal penting pada community detection social network adalah eh, menemukan komunitas pengguna berdasarkan keamanan konten hubungan antara pengguna. Nah, deteksi komunitas adalah isu penelitian yang signifikan terkait dengan jaringan kompleks. Dan tujuan dari deteksi komunitas itu sendiri adalah untuk menemukan komunitas-komunitas di dalam jaringan. Next. Yang kedua adalah GPI, di mana GPI adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk eksplorasi dan manipulasi jaringan. Nah, eh, platform ini dapat mengimpor, memvisualisasikan, memetakan, memfilter, memanipulasi, dan juga mengekspor semua jenis jaringan, sehingga modul visualisasi menggunakan mesin render 3D untuk merender grafik secara real time. Eh, Sorry, naik dikit. Naik lagi, naik, naik. Nah, yang tadi ada ketinggalan sedikit yaitu algoritma Louvain, yaitu salah satu dari banyak algoritma yang digunakan untuk mendeteksi komunitas. Salah satu kelebihan dari algoritma Louvain adalah mendeteksi komunitas dengan modularity yang maksimal dan juga lebih cepat jika dibandingkan dengan algoritma yang lain. Nah, efisiensi algoritma Louvain lebih baik daripada algoritma deteksi komunitas lainnya dengan memastikan hasil partisi. Nah, algoritma ini terdiri dari 2 fase. Yang fase pertama adalah proses optimasi modularity, yaitu pemindahan node, dan fase kedua adalah eh, proses agregasi komunitas. Nah, Louvain algoritma bisa dilakukan dengan melakukan kalkulasi dengan rumus berikut, yaitu delta ke delta Q sama dengan sigma sigma IN ditambah KI KI eh, KI IN per 2M dikurang dikurang sigma dikurang sigma tot ditambah KI per 2M dikuadratkan kemudian tutup apa
tutup kurung dikurang sigma in per 2M dikurang sigma tot per 2M kuadrat dikurang dikurang KI per 2M kuadrat. Nah, delta Q adalah di mana delta Q adalah perubahan modularitas, kemudian sigma in adalah jumlah bobot link di dalam komunitas, KI in adalah jumlah bobot link antara node I dan node yang lainnya di dalam komunitas, dan M adalah jumlah total bobot semua link dalam jaringan. Kemudian sigma tot adalah jumlah bobot semua link node dalam komunitas, dan KI adalah jumlah bobot link yang terhubung ke node I. Selanjutnya adalah alur data. Ya, alur data. Masuk ke alur data, yang pertama itu saya akan membahas dataset. Proyek kali ini kami menggunakan dataset bersumber dari Kaggle, itu GitHub Organization Serial Network Analysis. Dataset ini berisi tentang daftar organisasi terasas berserta kontributornya. Kemudian yang kedua itu pre-processing. Pada tahap pre-processing ini terdapat dua proses. Pertama, mengecek dan menghitung jumlah missing kolom dari dataset. Kemudian mengecek duplikasi data yang ada pada tahap ini. Dilakukan agar data bisa diproses secara efisien. Yang kemudian masuk ke tahap filtering, yang dimana akan digunakan algoritma Lofine. Yang pertama itu membuat simpul graph terlebih dahulu agar node dan edge terhubung satu sama lain menggunakan library network X, yang dimana source menggunakan atribut organization dan targetnya itu member. Kemudian dilakukan tahap filtering dengan menggunakan algoritma Lofine untuk mendeteksi komunitas dengan menggunakan library Python Lofine. Kemudian masuk ke eksperimen. Yang pertama itu yang eksperimen data. Untuk pengujian data, penelitian ini menggunakan dataset yang tersedia pada Kaggle yang berisi jaringan organisasi dan kontributor di GitHub. Jumlah data yang diperoleh terdapat 10.598 pengguna dengan jumlah nodes sebanyak 8.920 dan edge sebanyak 9.656. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mencari 5 komunitas terbesar dan top pengguna user di setiap komunitas dengan menggunakan Lofine algorithm. Yang kemudian hasil eksperimen setelah menggunakan Lofine algorithm menghasilkan graph yang paling populer yang ada pada dataset berdasarkan metode yang kami menggunakan, yaitu Lofine algorithm. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel di samping. Dan telah dilakukan perhitungan yang dihasilkan oleh metode algoritma Lofine tersebut. Hasilnya menunjukkan 5 organisasi teratas beserta usernya. Yang pertama bisa kita lihat yang paling atas itu ada Microsoft, kemudian Azure, Apache, Google, dan Node.js yang paling terakhir. Dan kemudian kita bisa melihat organisasi usernya yang dimana terdiri kontributor yang paling atas di setiap komunitasnya. Yang pertama itu Microsoft, yang paling atas itu kontributor paling atas itu namanya David Lee dengan jumlah kontribusinya 3, diikuti oleh Brandon, Michael Chen, Rohit, Alex Smith disertai 2 kontribusi. Kemudian dilanjut oleh Azure, usernya itu adalah Adam, Mike Richer, Michael Moore, Michael Piso, dan Mike Mullins yang masing-masing 1 kontribusi. Dan ketiga itu Apache, usernya itu Xin Wang, Joy, Alex Lee, dan Nick Hines. Yang pertama itu Xin Wang dengan 2 kontribusi, dan Joy 2 kontribusi, Alex dan Lee 2 kontribusi, dan Nick Hines 1 kontribusi. Dan Google itu ada Richard Cabra, Peter Buczkowski, Chris Jones, John Aslaindes, dan Thomas Keck masing-masing 2 kontribusi. Dan Node.js itu Jordan Harban, Yura Hiroto, John David Dalton, dan Ingvar Stepanian, dan Kel Cheng itu masing-masing 2 kontribusi juga.
Kemudian dilanjut dengan visualisasi jaringan. Pada tahap visualisasi dilakukan untuk melihat secara visual pola atau hubungan terjadi antar komunitas dengan mengidentifikasi nodes yang saling terikat satu sama lain, serta membantu melihat komunitas apa saja yang ada dalam satu jaringan. Terlihat jelas pada gambar di samping komunitas apa saja yang ada pada sebuah jaringan GitHub. Berdasarkan Levine algorithm, terdapat 23 komunitas yang terdapat pada jaringan ini. Kemudian terlihat juga bahwa nodes komunitas Microsoft yang berwarna turquoise lebih besar di antara komunitas yang lain, disusul dengan Azure, Apache, dan Node.js, yang menjadi 5 komunitas terbesar dalam jaringan GitHub tersebut. Dilanjut pada visualisasi GPy. Di sini menunjukkan GPy, hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut, menunjukkan bahwa komunitas Microsoft dengan nodes berwarna biru terlihat yang paling menonjol di antara semua komunitas yang ada, dan menunjukkan bahwa Microsoft telah berperan penting dalam mengembangkan perangkat lunak open source di GitHub dan memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah komunitas ini. Dan masuk yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen dan visualisasi yang sudah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa Microsoft sebagai komunitas dan organisasi menjadi komunitas dengan peringkat paling tinggi di antara komunitas yang lain. Dengan kontributornya yaitu David Lee dengan 3 kontribusi, Brandon, Michael Chen, dan Alex Smith 2 kontribusi, menjadikan Microsoft terbukti aktif dan berkontribusi penting dalam pengembangan proyek perangkat lunak open source di GitHub. Dan yang kesimpulan kedua, visualisasi jaringan dan GP juga telah membuktikan bahwa Microsoft yang paling menonjol di antara komunitas yang lain, disusul dengan Azure, Apache, Google, dan Node.js, menandai pengaruh yang besar dalam jaringan organisasi di GitHub. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, Levine algorithm juga membuktikan bahwa algoritma ini terbukti baik dan efektif dalam melakukan dan mengidentifikasi dan melakukan deteksi komunitas yang ada dalam dataset ini. Dan mungkin itu proyek hasil proyek yang telah kami kerjakan pada tugas besar kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.